Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam Boker Top Channel. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga saudara dan semua keluarga ada dalam keadaan sehat. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-35 kali ini akan berbicara tentang undangan perjanjian dari Allah. Kita akan membaca Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tema kita ialah undangan perjanjian dari Allah. Saudara, jika satu waktu pejabat pemerintah, katakanlah seorang wali kota atau seorang bupati, atau mungkin satu kali kita diundang ke Istana Merdeka oleh Bapak Presiden, bagaimana perasaan kita? Misalnya kita menerima undangan itu akan terjadi 3 hari kemudian atau seminggu kemudian dari undangan itu kita akan menghadirinya. Kira-kira sekali lagi, bagaimana perasaan kita? Apa yang akan kita siapkan? Pakaian yang seperti apa yang akan kita pakai? Sepatu yang seperti apa yang akan kita pakai? Kemudian bagaimana dengan seluruh penampilan kita? Mengapa? Karena yang mengundang kita bukanlah orang yang biasa, tapi pejabat pemerintah, bahkan orang nomor 1 di negeri ini. Itu artinya saudara mendapat undangan dan mendapat hak istimewa dari seorang yang penting. Saudara, dapatkah saudara bayangkan jika itu adalah undangan dari seorang manusia yang memiliki kedudukan yang penting? Tapi saya mau katakan kepada kita, dapatkah kita membayangkan kalau hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini ada satu undangan istimewa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Khalik langit dan bumi, yang empunya segala sesuatu. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang hari ini mengundang kita dalam perjanjiannya. Itulah tema kita hari ini. Tapi sebelum saya ingin menjelaskan lebih lanjut bagian firman Tuhan ini, saya ingin terlebih dahulu memberikan sedikit masukan atau sedikit catatan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian di dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, supaya kita tidak salah mengerti ketika kita mendengar kata perjanjian. Itu kita bisa membayangkan seseorang atau kedua belah pihak yang sedang duduk dalam satu meja, yang sedang membicarakan sesuatu, yang sedang punya andil satu dengan yang lain, yang sedang punya syarat satu dengan yang lain, tetapi juga yang memiliki kedudukan yang setara satu dengan yang lain. Tentu kita harus mengerti
Apakah demikian yang dimaksudkan dalam perjanjian? Atau juga mungkin kita berpikir ketika kita mendengar perjanjian itu semacam kontrak kerja, di mana tiap-tiap pihak atau kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menjalankan perjanjian itu dan memiliki keuntungan yang sama nantinya. Apakah demikian yang saudara pikirkan ketika kita mendengar kata perjanjian secara umum? Bisa jadi iya. Tetapi, apakah itu yang dimaksudkan dalam perjanjian lama? Ya, kalau kita melihat, ya saya mengulas secara singkat, perjanjian dalam perjanjian lama itu paling tidak memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama, perjanjian yang tidak sederajat. Ya, artinya perjanjian dari yang berkuasa kepada yang dikuasai, atau kepada dari raja atau dengan rakyatnya, atau raja atau bangsa yang menjajah dengan bangsa yang dijajahnya. Itu perjanjian yang tidak sederajat. Ya. Tetapi juga seringkali itu dimasukkan kepada perjanjian antara penguasa dan rakyat jelata atau budak-budak yang sementara diperbudak oleh satu bangsa. Perjanjian yang kedua adalah perjanjian yang sederajat. Perjanjian yang sederajat itu biasanya adalah perjanjian manusia dengan sesamanya yang memiliki tingkat sederajat. Misalnya satu bangsa dengan bangsa lain. Ya, misalnya bangsa Israel dengan bangsa Filistin atau bangsa-bangsa lain. Atau perjanjian yang bersifat individu, misalnya perjanjian Daud dengan salah seorang anaknya Saul yang bernama Yonatan. Ada perjanjian. Tetapi ada perjanjian yang ketiga. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan dalam teks dan uraian yang akan kita dengar bersama-sama. Itulah perjanjian anugerah, tetapi sekaligus perjanjian yang tidak sederajat. Mengapa saya katakan perjanjian anugerah? Karena yang berinisiatif adalah pihak yang superior kepada yang inferior. Dan itu biasanya dikenakan kepada Tuhan. Ya, yang tentu memiliki derajat yang sangat berbeda dengan partisipan yang mengikat, di mana dia mengikat perjanjian dengan manusia. Perjanjian anugerah adalah perjanjian yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Ya, yang dialah yang menjadi inisiator, dialah yang membuat perjanjian tanpa ada satu partisipasi dari orang-orang yang dianggap layak untuk berpartisipasi. Perjanjian anugerah adalah perjanjian yang dimulai dari kemurahan hati Allah kepada orang-orang yang tidak layak menerima kemurahan itu. Itulah perjanjian yang akan kita dengar pada hari ini. Saudara, undangan perjanjian itu yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat yang saya sudah baca, kita harus mulai dari ayat yang pertama. Sebelum Tuhan menjelaskan undangan perjanjian itu kepada umatnya, maka di dalam ayat yang pertama dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum Tuhan menjelaskan undangan perjanjian itu kepada umatnya, dalam konteks perjanjian anugerah, maka ya penulis kitab ini yang adalah Musa menjelaskan tindakan Allah dalam sejarah yang telah membebaskan Israel dari Mesir. Ini penting sekali bahwa setelah Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, ya, jadi berarti ini adalah inisiatif Tuhan yang pertama-tama untuk membebaskan. Kemudian kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat dikatakan, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi setelah dibebaskan dari Mesir, ya, mereka dibebaskan dari perbudakan, kemudian dikatakan, sebagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Berarti sesudah dibebaskan itu, Allah juga berinisiatif, ya, mendukung
Allah yang memelihara Israel dalam perjalanan hidup mereka. Itu yang kedua. Pertama, Allah yang membebaskan, kemudian Allah yang memelihara dengan kalimat, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas kamu seperti di atas sayap Raja Wali. Kemudian yang ketiga, dikatakan membawa kamu kepadaku. Nah, sekarang kita semakin mengerti, saudara, bahwa ternyata setelah dibebaskan dari perbudakan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ditatang atau diangkat seperti, ya, mendukungnya di atas sayap Raja Wali, berarti dipelihara, didukung, dijaga, dilindungi. Oke. Yang ketiga, dikatakan membawa kamu kepadaku. Artinya, yang ketiga, perjalanan itu ternyata bukan hanya sekedar perjalanan, tapi perjalanan yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Perjalanan umat Tuhan, pembebasan umat Tuhan, perjalanan umat Tuhan adalah supaya mereka sampai ke hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Ini penting. Tuhan menjelaskan dulu siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Maka berdasarkan karya Tuhan pada masa lalu itulah, ya. Jadi kalau kita mendengar atau kita membaca satu undangan, dia memiliki introduksi, ya, bla 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 bla, maka kemudian ada undangan, gitu ya. Ya. Maka berdasarkan peristiwa atau pengalaman masa lalu itu, yaitu dibebaskan dari Israel, Allah mengundang Israel untuk mengikat perjanjian dengannya. Saudara, bisakah kita berpikir posisi Israel pada waktu itu? Ya, dalam Sate Enak periode sebelum-sebelumnya kita telah membahas apa yang dikerjakan oleh Israel. Bagaimana Israel? Siapa mereka? Rasa-rasanya tidaklah pantas. Tidaklah pantas Tuhan kemudian berkata, jadi sekarang. Ya, itu jelas sekali di dalam ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Ini satu undangan. Allah mengundang Israel untuk menunjukkan kesetiaan kepadanya, mendengar firman-Nya, dan memelihara atau menjaga perjanjiannya. Allah mengundang artinya Israel diberikan kebebasan. Saudara, untuk mengikut Tuhan, atau masuk dalam undangan Tuhan, atau masuk dalam perjanjian dengan Tuhan, pertama itu adalah dalam status bebas. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Ketika Tuhan katakan jadi sekarang, ya, jadi sekarang, coba kita perhatikan lagi ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh, ya, tidak ada paksaan di situ, ya, diberi pilihan. Jika kamu sungguh-sungguh. Nah, kita perhatikan bagian itu, ya. Nah, apa yang ingin saya katakan dengan bagian ini? Kalau tadi dijelaskan apa yang Tuhan sudah buat, ternyata sekarang itu semakin jelas. Mengapa Tuhan jelaskan apa yang dibuat oleh Tuhan membebaskan mereka dari Mesir? Karena ternyata kebebasan, kemerdekaan, bebas dari perbudakan menjadi syarat mutlak untuk masuk dalam perjanjian Allah. Mengapa? Karena kalau dia seorang budak, dia tidak punya hak masuk dalam perjanjian itu. Kalau kita lihat perjanjian di Timur Dekat kuno, ya, yang memiliki otoritas membuat perjanjian dan segala peraturan dan segala disiplin, akibat dan seterusnya adalah pihak yang tertinggi, raja, kaum bangsawan. Budak itu tidak punya hak sama sekali. Nah, Allah mengundang. Mengapa dia mengundang? Karena pertama sekali Allah telah terlebih dahulu membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, sehingga mereka betul-betul merdeka. Saudara perhatikan,
Ini juga menjadi pola yang terus-menerus terjadi. Bahkan sebelumnya, kita tahu sebelum Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Abraham, ya, apa yang Tuhan lakukan terlebih dahulu? Bukankah pertama-tama Abraham telah Tuhan keluarkan dari mana? Dari perbudakan. Perbudakan di mana? Di Ur Kasdim. Dari pihak keluarga, dari rumah nenek moyang, dari pola hidup berhala, dan sebagainya. Jadi, pertama-tama sekali, sebelum Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya, dia kerjakan keselamatan pembebasan. Inilah sebenarnya anugerah. Maka saya, saudara, terus terang sangat heran. Kalau ada orang percaya, orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun yang berpikir bahwa anugerah itu ada di dalam perjanjian baru saja. Siapa bilang? Bukankah keselamatan itu diinisiasi oleh Allah sendiri? Sesudah seseorang dibebaskan, kemudian Tuhan memberi dia janji. Itulah sesungguhnya yang terjadi dalam pembacaan ini. Ya, jika Israel menerima undangan Allah, maka itu ayat yang kita baca tadi, Israel akan memiliki masa depan yang sangat-sangat berbeda dan baru sama sekali. Perhatikan baik-baik. Di dalam pembacaan ini, ya, ada hal yang luar biasa. Jika Israel mengikuti atau menerima undangan Tuhan, ya, saya pikir juga kita akan mengalami masa depan yang baru, kehidupan yang benar-benar berbeda dari masa lalu kita. Jika kita orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, kemudian kita masuk dalam perjanjian Tuhan. Yang pertama, ada 3 status yang bisa kita lihat dalam pembacaan saya tadi. Yang pertama, mereka dikatakan menjadi umat kesayangan dari antara bangsa. Umat kesayangan. Lagi-lagi, Bapak Ibu, semua pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenung. Mari kita berpikir. Tuhan bisa-bisanya bilang kepada orang yang tegar tengkuk, kepada orang yang selalu bersungut-sungut, kepada orang yang selalu memberontak, kepada orang yang masih memiliki mental budak itu, dia bisa katakan bahwa mereka inilah umat kesayangan. Dalam bahasa Alkitabnya dipakai istilah segula. Ini mau menjelaskan sebenarnya kalau dikatakan tadi umat kesayangan, ini mau menjelaskan bahwa orang Israel itu siapapun dia, sesungguhnya adalah harta kesayangan. Jadi istilah asli Alkitab ingin menjelaskan harta kesayangan, kekayaan, milik yang berharga. Ya. Kemudian di dalam pembacaan itu juga mau menjelaskan bahwa Israel ini telah dipisahkan. Ya, dihususkan hanya Israel yang dikatakan berharga. Ya, karena kepada mereka lah janji itu diberikan. Kemudian Israel itu juga tidak dapat dibandingkan. Tidak ada yang seperti Israel. Lagi-lagi saya ketika membaca ini saya juga tidak habis pikir. Mengapa seperti itu? Apakah pantas? Apakah pantas manusia model Israel yang kita baca dalam episode-episode sebelumnya pantas disebut sebagai harta kesayangan? Apakah saudara dan saya, Bapak Ibu semua saudara yang menyaksikan tayangan ini, apakah saudara dan saya pantas disebut harta kesayangan? Bukankah pekerjaan lama kita adalah pemberontak, berdosa, berzina, menyembah berhala, dan sebagainya? Dan setiap kali kita mengalami persoalan, bukankah seringkali juga kita bersungut-sungut, bukannya berdoa, seperti episode yang lalu? Nah, kita lihat hari ini. Yang kedua, kalau kita memperhatikan status yang kedua dikatakan menjadi kerajaan imam bagi Allah. Umat yang dikhususkan untuk melayani Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita melihat
ada satu hak istimewa bangsa atau umat Tuhan, khususnya Israel pada waktu itu, seperti seorang imam yang memiliki hak istimewa berbeda dengan manusia biasa. Ya. Tahu saudara, salah satu keistimewaan imam, hanya dialah yang dapat mendekati hadirat Allah. Hanya dialah yang dapat mempersembahkan kurban, bakaran, dan sebagainya. Hanya dialah yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Jadi, saya katakan, tidak terbayangkan betapa derajat Israel, umat pemberontak itu, betapa derajat saya dan saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, yang berdosa itu diangkat setinggi-tingginya oleh Tuhan. Ini kasih karunia yang tidak akan pernah tertandingi. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadi bangsa yang kudus. Menjadi bangsa yang kudus berarti bangsa yang dipisahkan dari dunia ini, dari bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Supaya dikhususkan bagi Allah. Jadi kita jangan salah, istilah kekudusan itu memiliki dua aspek. Ya, dipisahkan dari dunia, tetapi setelah dipisahkan dari dunia, supaya dia dikhususkan bagi Allah. Dipisahkan dari, dikhususkan bagi. Kita melihat bagian firman Tuhan ini. Dengan demikian saudara, isi undangan Tuhan hari ini luar biasa bagi kita. Ya. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjawab undangan ini? Dan apakah kita bisa mencoba merenungkan betapa istimewa hak yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat tebusan? Mari kita merenungkan tindakan pembebasan Allah atas hidup kita. Tindakan pemeliharaan Allah atas seluruh perjalanan-perjalanan kita. Tindakan tuntunan Allah sampai kita menemukan Dia, sampai kita bertemu dengan Dia, sampai kita masuk kepada tujuan yang Tuhan maksudkan. Karena itu, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, ya, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan supaya kita mengingat sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. Ya, dalam Galatia pasal yang kelima, saya membaca. Pasti saudara mungkin sudah sangat familiar dengan bagian firman Tuhan ini. Tapi izinkan saya membacanya hari ini untuk kita. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau saudara dan saya telah menerima hak istimewa itu, kita menjadi bangsa yang dikuduskan, menjadi imam-imam yang rajani, maka tugas kita ialah memuliakan Tuhan. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita dengar undangan Tuhan hari ini kepada kita. Undangan yang selayaknya, ya seperti yang saya pikirkan tadi, jangan-jangan ini salah ngundang gitu ya. Jangan-jangan salah alamat. Ternyata undangannya benar. Undangannya kepada saya dan saudara. Undangannya kepada semua yang mendengar suara Tuhan hari ini. Dengan demikian saudara, ya, undangan perjanjian Allah ini menjadi perenungan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup dan melayani Tuhan yang telah mengundang kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.